LAN adalah jaringan yang saling menghubungkan antar perangkat dalam cakupan yang terbatas. Istilah WAN dan LAN sering tertukar, dan pada gambar terlihat perbedaannya. LAN hanya mencakup satu rumah di mana komputer di dalam rumah saling terhubung, sedangkan WAN merupakan banyak rumah yang terpisah namun saling terhubung. Standar utama yang menghubungkan perangkat adalah Ethernet. Ethernet merupakan teknologi yang memungkinkan kita untuk menghubungkan beberapa perangkat untuk membuat sebuah LAN. Jika ingin membuat LAN, dibutuhkan kabel CAT5 yang merupakan komponen utama untuk membuat LAN. Di akhir kabel Ethernet ada blok RJ45 yang memiliki 8 kabel terpisah di dalam secara tersusun. Banyak orang masih sering tertukar antara kabel Ethernet dan kabel telepon. Salah satu perbedaannya adalah kabel Ethernet memiliki 8 kabel, sedangkan kabel telepon hanya memiliki 4. Dua perangkat penting lainnya untuk membuat sebuah jaringan adalah sebuah router dan sebuah switch. Sebuah router menghubungkan dua jaringan LAN dan saling bertukar informasi, sedangkan switch memperluas jaringan LAN dengan perangkat lainnya, seperti komputer lainnya, TV pintar, dan konsol game. Ini adalah jaringan LAN sederhana dengan switch terhubung dengan router, dan router terhubung ke internet. Terdapat beberapa PC yang terhubung ke switch beserta printer dan server. Jika kita ingin mencetak sesuatu dari PC ini, akan sangat mudah karena antar perangkat dapat saling berhubungan. Pada tahun 1983, Ethernet distandarisasikan menjadi standar IEEE 802.3 oleh Institute of Electrical and Electronic Engineers atau IEEE. Standar ini mendefinisikan lapisan fisik dan bagian MAC dari data link layer dan dari Ethernet. Dua lapisan ini didefinisikan sebagai dua lapisan pertama dari model Open Systems Interconnection. Lapisan fisik terdiri dari komponen berikut, pengkabelan, dan perangkat. Pada Ethernet cabling, kabel Ethernet merupakan kabel coaxial yang sekarang tidak lumrah kecuali pada perangkat lama. Kabel yang paling sering ditemui adalah kabel twisted pair. Dengan kecepatan pada kategori 6 sebesar 1 GB per second, sedangkan pada kategori 6A dan 7, kecepatannya menjadi 10 GB per second. Kategori 5 dan 5E kedua-duanya masih digunakan pada banyak penerapan, namun hanya dapat menanggung kecepatan antara 10 hingga 100 MB per second, dan lebih rentan terhadap gangguan. Twisted Pair Ethernet menggunakan penghubung RJ45 dengan 8 kabel pada ujung-ujung kabel yang ditugaskan untuk menerima data pada mode full duplex ataupun half duplex. Pada mode half duplex, informasi hanya dapat dikirim satu arah. Pada full duplex, informasi dapat dikirim dua arah pada waktu yang bersamaan. Full duplex pada Ethernet dapat tercapai dengan menggunakan sepasang kabel agar data dapat dikirim pada saat yang bersamaan. Kabel fiber optik menggunakan kaca ataupun plastik sebagai konduktor cahaya untuk mengirimkan data. Ini dapat membuat Ethernet lebih luas dan dengan kecepatan yang lebih cepat. Kabel fiber optik menggunakan berbagai jenis penghubung tergantung kebutuhannya. Beberapa contoh jenisnya adalah konektor small form pluggable atau small factor pluggable, dan subscriber connector atau square connector ataupun standard connector. Untuk dapat menggunakan fiber optik pada jaringan Ethernet yang
menggunakan kabel twisted pair, harus digunakan konverter Ethernet to fiber yang memungkinkan jaringan untuk mengakses kecepatan yang lebih tinggi dari fiber optik dan memanjangkan jangkauan jaringan. Sekarang, kita ke lapisan kedua pada OSI model, yaitu lapisan data link. Lapisan data link dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu Logic Link Control atau LLC dan Media Access Control atau MAC. Pada LLC, mendirikan jalur-jalur pada Ethernet untuk saling bertukar informasi. MAC menggunakan alamat perangkat keras yang dihubungkan dengan Network Identification Card atau NIC untuk mengidentifikasi sumber dan tujuan dari sebuah pengiriman data. Ethernet mengirimkan paket data pada lapisan data link dengan menggunakan sebuah algoritma yang disebut CSMA/CD atau Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection. CSMA/CD ini digunakan sebagai sebuah standar untuk mengurangi tabrakan data dan meningkatkan keberhasilan pengiriman data. Algoritma pertama mengecek apakah ada trafik pada jaringan. Jika tidak ada, maka akan mengirimkan data pertama untuk mengecek apakah akan terjadi tabrakan. Jika berhasil, akan mengirimkan data lainnya dengan terus mengecek tabrakan. Jika sebuah tabrakan terjadi, algoritma akan menghitung waktu menunggu agar tidak terjadi tabrakan lagi. Proses ini terus mengulang hingga pengiriman data selesai. Ethernet sangat populer karena seimbang antara kecepatan, biaya, dan kemudahan pemasangannya. Keuntungan ini juga dibarengi dengan penerimaan luas pada pasar dan kemampuannya mendukung hampir semua protokol jaringan yang ada.